Halo semua, selamat datang di Podcast Mas, podcast kesehatan masyarakat dengan informasi yang edukatif dan bermanfaat. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya, meski harus beradaptasi di tengah pandemi. Bicara soal pandemi, gak kerasa nih, COVID-19 udah hampir 1 tahun bereksistensi. Kasus positif semakin tinggi dan gak kunjung berhenti. Salah satu sebabnya itu dari kelalaian manusia sendiri. Protokol kesehatan ada, tapi nggak dipatuhi. Diminta stay at home, tapi keluyuran kesana kesini. Jadilah dunia seperti sekarang ini. Eits, tapi kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro 2020 yang akan hadir di sini dengan segudang informasi tentang salah satu solusi dalam mengakhiri pandemi. Yeay! Ada siapa aja sih? Jadi, ada Kak Sinta Safita Ningrum, Kak Alivia Ages, Kak Anissa Syafa, Kak Putri Devina, Kak Indri Erisa, dan Kak Salsabila Jenita. Pasti kalian penasaran nih, apa sih solusi yang akan mereka bagi? Spoiler dikit deh. Jadi, solusinya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa dari kalian mungkin udah gak asing lagi sama istilah yang satu ini. Atau mungkin udah ada yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, untuk lebih mendalami, kita simak tamu istimewa kita yang siap berbagi. Pertama banget nih, ada Kak Sinta yang akan mengobati rasa penasaran kalian tentang gambaran umum PHBS. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih Mbak Najma atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi mengenai PHBS. Ya, mungkin juga teman-teman di sini sudah sering mendengar ya, istilah dari PHBS itu apa? Ya baik, PHBS atau yang sering kita sebut sebagai perilaku hidup bersih dan sehat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 Tahun 2011 tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Bahwasanya PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri untuk mandiri di bidang kesehatan dan mampu berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan di masyarakat. Jadi tujuan dari gerakan PHBS ini tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Jadi lalu juga ada manfaat dari PHBS ini yang paling utama adalah menciptakan masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan serta kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Ya, jadi program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mendukung peningkatan derajat kesehatan. Dan program ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996. Wow, lumayan lama ya. Lalu juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang ada di masa pandemi COVID-19 ya, di mana kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita untuk tetap sehat gitu, walau di rumah saja. Ya, jadi COVID-19 ini benar-benar berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, tempat kerja, maupun dimanapun. Juga COVID-19 ini membawa berbagai perubahan dalam hidup kita, mulai dari aktivitas seperti bekerja maupun kegiatan belajar yang dilakukan di rumah, sejumlah rencana yang akhirnya harus dibatalkan, hingga perubahan pola dan gaya hidup dengan lebih memprioritaskan kesehatan. Dan seperti apa sih pola hidup bersih dan sehat yang harus kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini? Ya, yang pertama ada
menggunakan masker ya, jangan lupa. Kita harus menggunakan masker ketika kita pergi keluar rumah karena kita tidak tahu orang tersebut atau orang lain membawa virus yang bisa menularkannya pada kita saat berbicara dengan kita. Ya, yang kedua ada menjaga jarak. Jadi pastikan kita harus tetap menjaga jarak, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Juga harus selalu menghindari kerumunan di tempat yang ramai. Ya, yang selanjutnya juga mencuci tangan kita dengan sabun serta air yang mengalir. Jika tidak ada wastafel atau toilet, bisa kita gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Kemudian juga membersihkan permukaan benda dengan disinfektan. Jadi ditakutkan bahwa benda-benda tersebut mungkin terkena orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Jadi untuk mengantisipasinya kita bisa membersihkan benda-benda kita ataupun benda-benda di khalayak ramai, khalayak umum gitu, dengan hand sanitizer atau disinfektan. Kemudian juga perbanyak asupan makanan yang bergizi agar kita tetap sehat walaupun di rumah saja. Kemudian cukupi kebutuhan air putih, olahraga rutin, istirahat cukup, lalu juga bisa kita bantu dengan multivitamin. Seperti itu Mbak Najma. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kak Sinta tentang gambaran umum PHBS. Gimana nih? Pasti udah gak penasaran lagi kan? Karena tentunya sangat membuka wawasan. Eits, tapi tenang aja. Selanjutnya ada Kak Livia yang akan berbagi tentang pentingnya PHBS. Kira-kira kenapa sih kita harus menerapkan PHBS? Daripada penasaran, langsung aja kita simak penjelasan dari Kak Livia. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Kak Najma. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semua mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses kesadaran yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat. Program PHBS ini juga penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan kesehatan dan masyarakat yang memiliki bekal pengetahuan serta keterampilan untuk menjalankan perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Selain itu, PHBS juga merupakan salah satu kunci utama dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan agar masyarakat mampu mencapai taraf hidup yang lebih baik. Minimnya pelaksanaan PHBS dalam aktivitas sehari-hari berdampak pada timbulnya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dalam PHBS terdapat 7 indikator berupa aktivitas yang sehat seperti mencuci tangan dengan menggunakan sabun, mengonsumsi buah dan sayur, tidak merokok, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur, menimbang berat dan tinggi badan setiap bulan, serta membuang sampah pada tempatnya. Namun, fakta di lapangan mengungkapkan sebanyak 68% masyarakat Indonesia masih jauh dari indikator PHBS. Dua masalah PHBS di masyarakat Indonesia yang masih menjamur hingga sekarang adalah kebiasaan merokok di tempat umum dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang mempunyai kebiasaan merokok adalah timbulnya berbagai macam penyakit mematikan seperti asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, dan juga serangan jantung. Bukan hanya perokok aktif yang menjadi korban maut rokok, tetapi orang-orang di sekitar yang menghirup langsung asap rokok tidak lepas dari bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok, bahkan bisa menyebabkan kematian. Masalah selanjutnya ialah perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah di daerah aliran sungai menjadi penyebab utama terjadinya bencana banjir. Selain merusak lingkungan hingga dapat menimbulkan korban jiwa, banjir juga diidentifikasi sebagai salah satu sarana penularan penyakit seperti penyakit kulit, gangguan sistem pencernaan, diare, demam berdarah, malaria, dan juga tipes. Contoh kebiasaan lain yang timbul di era pandemi COVID-19 adalah banyak masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan. Akibatnya, banyak terjadi penambahan klaster baru pada masyarakat yang terkonfirmasi virus corona. Mengapa hal demikian bisa terjadi?
Nah, hal ini terjadi karena masyarakat masih enggan untuk melaksanakan program PHBS seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Perubahan-perubahan perilaku pasti membutuhkan pembiasaan yang konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Dalam menerapkan PHBS, perlu selalu kita ingat apa tujuannya, apa pentingnya PHBS untuk kesehatan diri pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Secara luas harapan diwujudkannya PHBS ini adalah untuk mencapai warga negara Indonesia yang sehat dan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Wah, lengkap banget nih penjelasan dari Kak Olivia. Terjawab sudah pertanyaan kita. Berhubung kita udah paham soal urgensi, sekarang saatnya realisasi. Tentunya kita wajib nih menerapkan PHBS kapanpun dan dimanapun, terutama di lingkungan keluarga atau rumah tangga. Karena segala sesuatu dimulai dari lingkup yang kecil. Lalu gimana sih bentuk penerapan PHBS di lingkungan rumah tangga? Langsung saja kita simak penjelasan dari Kak Anissa. Selamat mendengarkan. Oke, Kak Najma, thank you so much for having me in this podcast, Mas. Alhamdulillah, kali ini kita berkesempatan untuk membahas PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya nih di lingkungan rumah tangga atau bisa dikatakan di lingkup keluarga kita sendiri, yang artinya PHBS ini dapat kita terapkan bersama-sama dengan anggota keluarga. Nah, PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan juga mampu dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, PHBS di rumah tangga itu tujuannya untuk mencapai rumah tangga sehat. Nah, terus rumah tangga sehat itu yang seperti apa? Oke, kalau menurut Kementerian Kesehatan, rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga. Yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi bisa lebih terjamin. Kemudian yang kedua adalah memberikan bayi ASI eksklusif. ASI sendiri memiliki kandungan gizi yang cukup untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Nah, hal ini bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta menilai kecukupan gizinya, apakah sudah baik, atau kurang, atau justru mengalami gizi buruk. Kemudian yang keempat, menggunakan air bersih. Nah, seperti yang kita ketahui, air kan merupakan kebutuhan dasar yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan sebagainya. Sehingga perlu bagi kita untuk memperoleh, mengolah, dan memastikan air yang kita gunakan itu bersih, agar terhindar dari berbagai penyakit. Nah, yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, airnya sendiri harus yang bersih kan, dan juga harus menggunakan sabun. Kenapa? Karena struktur kimia dari sabun ini dapat membersihkan kotoran dan juga bisa membunuh kuman. Nah, kalau tidak pakai sabun, kotoran dan kuman itu kemungkinan masih tertinggal di tangan. Kemudian yang keenam, yaitu menggunakan jamban sehat. Nah, jamban sendiri kan merupakan fasilitas pembuangan kotoran manusia. Dan jamban yang sehat itu tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, kotoran tidak dapat dijamah oleh hewan, kemudian tidak mencemari tanah di sekitarnya, dan tentunya memiliki air bersih, sabun, dan alat pembersih lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah memberantas jentik di rumah. Tujuannya untuk membasmi sarang nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, cikungunya, dan filariasis atau kaki gajah. Caranya adalah melakukan 3M+, yaitu menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Yang kedelapan adalah makan sayur dan buah setiap hari. Nah, ini sangat penting sekali untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan serat yang ada pada sayur dan buah yang bisa mencegah masalah seperti diabetes, bisa melancarkan buang air besar, dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari, minimal 30 menit. Tujuannya itu untuk mengeluarkan tenaga, membakar kalori, dan juga menyehatkan organ tubuh kita.
Contohnya itu bisa sederhana seperti jalan kaki, naik turun tangga, bahkan ngebawa belanjaan juga termasuk. Atau bisa juga olahraga seperti push up, lari ringan, berenang, dan yang lain-lain yang intinya bisa membakar kalori. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah tidak merokok dalam rumah. Seperti yang kita ketahui, ada sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya di dalam rokok. Tidak hanya itu, asap rokok yang dihirup tidak hanya membahayakan perokoknya, tapi anggota keluarga lain yang ada di rumah karena dapat menjadi perokok pasif. Penyakit yang ditimbulkan juga sangat mematikan, contohnya seperti kanker, stroke, dan serangan jantung. Nah, itu tadi 10 PHBS yang dapat kita terapkan di lingkungan rumah tangga. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kak Anissa. Ternyata emang penting banget untuk menerapkan PHBS di lingkungan rumah tangga. Tapi, penerapan PHBS di lingkungan sekolah juga gak kalah penting nih, karena sekolah adalah rumah kedua. Terus gimana ya penerapan PHBS di lingkungan sekolah? Langsung aja kita simak penjelasan dari Kak Putri. Selamat mendengarkan! Oke, selamat pagi, siang, sore, malam para pecinta podcast Mas. Terima kasih sebelumnya sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi untuk kita semua. Nah, sebelumnya kita sharing-sharing aja ya tentang PHBS. Tentu khususnya di lingkungan sekolah dan lingkungan kampus. Nah, PHBS itu apa sih? Aku spoiler ya. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau di sekolah berarti perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekitar atas dasar kesadaran mereka sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Sama ya, masih seperti situasi hari-hari sebelumnya, kita masih berada di tengah kekhawatiran akan virus corona. Tapi tenang, kita kan udah punya PHBS. Nah, PHBS ini penting dilakukan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh saja dalam kita melatih anak-anak menerapkan PHBS, maka akan berdampak baik pada perilaku kesehatan mereka, perilaku dan kebiasaan mereka, sehingga mereka akan melakukan kebiasaan yang positif dan akan membawanya ke dalam lingkungan mereka. Nah, apa sih manfaatnya yang kita dapat untuk menerapkan PHBS ini? Tentu menurunkan angka absensi karena sakit, meningkatkan semangat belajar siswa, meningkatkan kesehatan agar tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas, meningkatkan citra sekolah yang positif. Nah, apa saja sih cara-cara PHBS yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus? Sebenarnya sangat banyak sekali, mungkin ini hanya beberapa yang bisa saya sampaikan tuh ada mencuci tangan, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di sekolah, dan membuang sampah pada tempatnya. Sama menggunakan air bersih. Tentu kita tidak mau ya kita menggunakan air minum yang kotor atau kita mandi. Tentu kita bisa kok memilah mana air bersih, mana air kotor, tentu kita bisa. Terus memelihara rambut agar lebih rapi dan bersih, tidak menggunakan nabza, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, semua hal itu kita terapkan sehingga kita bisa membuat kebiasaan yang baik buat diri kita dan lingkungan kita. Sebenarnya membuat kebiasaan itu memang tidak mudah. Ada yang bilang bisa dalam 5 hari. Ada yang bilang 21 hari, ada yang juga yang bilang 18 hari. Tentu semua itu tergantung pada diri kita sendiri dan tergantung pada niat kita. Nah, maka untuk menerapkan ini, mari kita sadari bahwa kita masih saja berada di lingkungan ini. Tentu kita pasti ingin kembali hidup normal, maka dengan itu kita ayo kumpulkan niat untuk ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin hanya sedikit ya yang bisa saya bagi. Semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Salam podcast Mas. Thank you.
Wah, asik banget ya pembahasan dari Kak Putri. Jadi semakin tercerahkan nih untuk menerapkan PHBS di lingkungan sekolah, karena emang penting banget. Tapi tunggu dulu, masih ada poin yang gak kalah penting, yaitu penerapan PHBS di lingkungan kerja. Sekarang kan banyak nih kantor-kantor yang udah mulai buka dan mencabut status WFH-nya. Penasaran banget kan gimana sih penerapan PHBS di lingkungan kerja? Langsung aja kita simak penjelasan dari Kak Indri. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih ya Kak Najma atas kesempatannya, sehingga saya dapat ikut serta dalam podcast Mas ini ya. Dapat saling berbagi informasi, juga dapat saling berbagi pengetahuan dengan teman-teman lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya penerapan PHBS di tempat kerja. Kenapa sih PHBS di tempat kerja itu juga penting untuk diterapkan? Nah, di sini akan saya jelaskan. Karena pada dasarnya itu ya PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja ini, itu merupakan suatu upaya untuk memberdayakan karyawan agar mereka itu mengetahui, mau dan juga mampu dalam mempraktikkan PHBS. Nah, serta mereka dapat ikut berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat, juga menjaga, memelihara dan mempertahankan kesehatan pekerja agar tetap sehat dan produktif. Nah, dan contoh-contoh perilaku PHBS yang dapat dipraktekkan di tempat kerja itu dapat kita lakukan itu dengan mengurangi penggunaan plastik, juga memanfaatkan kertas bekas, matikan komputer dan peralatan listrik ya jika sudah tidak digunakan, dan letakkan sampah pada tempatnya. Juga penggunaan kendaraan diminimalisirkan ya untuk penggunaan kendaraan pribadi ke kantor, dan maksimalkan penumpang dalam satu mobil. Juga tidak merokok ya, beraktivitas fisik sekurang-kurangnya itu 30 menit setiap hari. Juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya, baik itu sebelum makan ataupun sesudah buang air besar. Juga mengonsumsi makanan bergizi seimbang, makan buah dan juga sayur-sayuran, yaitu 3-5 porsi sehari. Nah, juga untuk tujuan PHBS ya, karena pasti adanya tujuan dan juga manfaat, yang mana tujuan PHBS di tempat kerja ini itu mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, juga menurunkan angka absensi tenaga kerjanya itu sendiri, dan juga menurunkan angka penyakit akibat kerja ataupun lingkungan kerja, juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat, dan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakatnya itu. Nah, sedangkan manfaat ya, kalau manfaat PHBS di tempat kerja ini itu dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu manfaat dari penerapan PHBS ini sendiri, dan juga yang kedua itu manfaat ya berdasarkan atau bagi perusahaannya, yang mana kalau berdasarkan penerapan PHBS nya sendiri itu terdapat manfaatnya itu setiap pekerja itu meningkat kesehatannya, dan mereka itu tidak mudah sakit, sehingga produktivitas pekerjanya itu akan meningkat, yang mana akan berdampak pada peningkatan penghasilan pekerja dan juga ekonomi keluarga. Nah, sedangkan manfaat berdasarkan atau bagi perusahaannya itu sendiri, itu mereka dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan, serta menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, sehingga meningkatnya citra tempat kerja yang positif. Nah, sehingga dapat kita simpulkan ya bahwa penerapan PHBS ini juga sangat penting untuk diterapkan di tempat kerja. Begitu. Wah, keren banget nih penjelasan dari Kak Indri. Ternyata penting banget buat menerapkan PHBS di lingkungan kerja, yang pastinya semakin menambah wawasan dan kesadaran kita. Selanjutnya nih, setelah kita memahami dan melakukan realisasi, sebenarnya apa sih manfaat yang akan kita dapatkan melalui PHBS ini? Penasaran banget kan? Langsung aja kita simak penjelasan dari Kak Salsabila. Selamat mendengarkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya
untuk memberikan sedikit pemahaman atau materi pada podcast Mas kali ini. Sebelumnya, rekan-rekan saya sudah memberikan pengertian apa itu PHBS, contoh-contoh PHBS, dan pentingnya PHBS. Sebenarnya, kenapa sih ya kok kita itu harus banget nerapin PHBS? Apa sih manfaatnya? Jadi, yang belum tahu mengenai manfaat PHBS, manfaat PHBS secara umum itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Penerapan PHBS ini dengan cara yang mudah-mudah saja ya. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dengan tidak menimbun sampah, tidak menggantung pakaian di pintu misalnya, memberantas jentik nyamuk, menggunakan air bersih. Dan di masa pandemi seperti ini, kita sangat dianjurkan sekali ya untuk menerapkan PHBS seperti mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Setelah kita tahu nih apa saja sih manfaat dan tujuan dari PHBS, tentunya kita sudah bisa nih berpikir dan mengubah pola hidup kita yang mungkin dulunya perilaku hidup bersih dan sehatnya belum terlalu maksimal ya. Misalnya yang dulunya masih merokok atau anggota keluarga lain merokok, diberitahu ya untuk tidak merokok lagi. Karena kan rokok itu berbahaya. Kita beritahu kepada mereka bahayanya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Terus nih, yang biasanya masih mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak. Ayo nih mulai sekarang dikurangin ya pengonsumsian makanan yang tinggi lemak itu. Lebih banyak-banyakin aja nih kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tentunya lebih sehat kan. Juga yang jarang berolahraga. Yuk mulai sekarang kita luangkan waktu sebentar saja untuk berolahraga. Minimal dalam sehari itu 15 menit lah ya. Olahraganya juga yang ringan-ringan saja. Seperti misalnya lari-lari kecil di depan rumah. Atau yang punya sepeda nih bisa dimanfaatkan untuk berolahraga di pagi atau sore hari. Kalau bukan kita yang merawat diri kita, siapa lagi ya kan? Rumah-rumah kita juga kan kalau bersih, sehat, enak dipandang, tentunya kita juga akan nyaman kan tinggal di situ. Nah, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, dan semuanya yang sedang mendengarkan podcast Mas kali ini, mulai sekarang kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk apa? Untuk menunjang kehidupan yang layak di kemudian hari dan juga agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Terima kasih. Mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Yeay, meaningful banget penjelasan dari Kak Salsabila. Betapa banyaknya manfaat yang kita dapat dengan menerapkan PHBS. Penjelasan dari Kak Salsabila tadi sekaligus menutup episode kali ini. Setelah mendengar perspektif dari tamu-tamu kita yang luar biasa, wawasan kita terhadap upaya PHBS semakin terbuka. Kita jadi makin paham nih betapa pentingnya penerapan PHBS untuk kebaikan umat manusia. Sederhana, namun bermakna, demi keselamatan diri, untuk keselamatan sesama. So, let's make a simple step for impactful change with PHBS. Stay safe and be healthy. Stay positive and be happy. Sampai jumpa lagi.